Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Seno Aji. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi string di dalam Excel. Ya, jadi Excel ini memang khusus mengolah angka, tetapi kita bisa mengolah teks dengan fungsi string. Apa itu fungsi string? Di modul sudah saya jelaskan di sini, tuliskan fungsi string atau teks ya adalah fungsi yang dapat menempatkan atau mengolah data berjenis teks pada lembar kerja. Jadi fungsi string ini nanti bisa mengolah teks. Contohnya nanti fungsi ini digunakan untuk merubah atau mengambil bagian tertentu dari sebuah teks. Misalnya itu merubah apa? Contoh di sini merubah misalnya saya punya data ini seperti ini. Kemudian data di sini merupakan data teks. Kemudian kalau data teks di sini itu saya akan buat menjadi huruf besar, maka kalau di Microsoft Word ada namanya change case. Tapi kalau di sini tidak bisa. Kita pakai fungsi string yang namanya upper. Upper itu membuat teks menjadi huruf besar. Nah, seperti ini Seno Aji. Atau nanti kita juga bisa mengambil karakter. Misalnya saya akan mengambil karakter Seno saja di situ. Karakter Seno. Nah, seperti itu. Nah, ambil karakter Seno seperti ini. Nah, nanti akan kita bahas ya. Kita bahas seperti ini, yaitu fungsi string. Nah, fungsi string ada berbagai macam. Di sini ada fungsi left. Fungsi left itu digunakan untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kiri dari suatu teks ya. Bagian sebelah kiri dari suatu teks dengan rumus left ya. Kemudian ada teks, kemudian ada numchar. Langsung aja kita praktekkan, misalnya seperti ini. Nah, misalnya saya punya data nomor rekam medis, kemudian di sini ada 1 MN101, kemudian ada 2 BP202. Di sini adalah merupakan karakter-karakter tertentu yang mempunyai arti. Misal kita akan menggunakan fungsi left. Semisal saya akan mengambil sebuah karakter, yaitu satu angka di depan, maka kita memakai fungsi left, yaitu sama dengan left. Kemudian teks yang kita ambil adalah ini, alamat selnya, kemudian koma, kemudian jumlah karakter yang kita ambil. Karena angka 1 aja, maka karakternya cuma 1. Kurung tutup. Maka yang keambil angka 1. Seperti ini. Kemudian yang kedua, saya memakai cara lain, saya memakai ini function. Kita ketikkan di sini left, fungsi left. Oke. Maka di sini sudah ada fungsi left, kemudian oke. Kemudian di sini ada kotak dialog teks. Teks ini sel yang akan kita ambil. Ini sel yang akan kita ambil. Bukan ini ya, tapi ini ya. Kemudian numchar itu apa? Jumlah karakter, number karakter yang kita ambil. Kita akan mengambil angka 2. Berarti hanya 1 karakter. Maka di sini kita isikan 1. Nah, seperti itu. Ya. Jadi bisa memakai fungsi biasa left, kemudian ada teks ini alamat selnya, kemudian jumlah karakter. Di sini juga seperti itu. Oke. Itu fungsi left. Kemudian ada fungsi right. Right di sini digunakan untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kanan dari suatu teks. Jadi mengambil dari sebelah kanannya, kanan dari suatu teks. Nah, rumusnya adalah right, kemudian alamat selnya, kemudian jumlah karakter yang diambil. Ya, teks itu adalah data yang akan diambil atau nama sel di mana data itu berada. Kemudian numchar berupa angka menunjukkan digit yang diambil, jumlah karakter yang diambil. Oke, langsung kita coba di sini. Nah, ini misalnya right. Saya akan coba pakai fungsi insert function. Kemudian kita ketikkan right. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Nah, kemudian teks di sini adalah alamat selnya ini. Alamat selnya ini yang kita ambil. Kemudian numchar. Misalnya kita akan mengambil 3 buah karakter yang ada di sini, 3 buah karakter dari kanan. Berarti 101. Jadi yang 3 karakter. Maka hasilnya di sini 101 ya. Kita bisa copy ke bawah, hasilnya akan sama 202. Tapi yang di sini saya akan tidak saya copy dulu. Saya akan coba memakai rumus ketik seperti ini. Kemudian di sini ada teks yang kita ambil ini.
Kemudian numchar, jumlah karakter yang kita ambil ada 3. Nah, bagaimana kalau yang kita ambil cuma 2? Nah, kalau yang kita ambil cuma 2, misalnya ini 2, maka hasilnya hanya 02 saja, seperti itu. Ya. Jadi, itu penggunaannya. Kemudian, yang berikutnya adalah fungsi mid. Mid di sini digunakan untuk mengambil karakter pada bagian tengah dari suatu teks. Jadi, mengambil karakter di antara beberapa teks, bisa di tengah, bisa agak ke pinggir sedikit, bisa ada ke pinggir kiri atau ke pinggir kanan. Nah, dengan rumus Smith di sini kita bisa mengambil contoh seperti ini. Saya akan mengambil karakter MN. Memang karakter MN tidak di tengah-tengah ya. Karakter MN tidak di tengah-tengah, tapi ini di antara beberapa teks, yaitu angka 1 dan angka 1 di sini. Maka kita bisa menggunakan fungsi mid. Misalnya kita pakai insert function di sini, kemudian mid, kemudian oke. Kemudian kita ambil ini teksnya, alamat selnya, ini alamat selnya. Kemudian start number. Apa artinya start number di sini? Start number di sini artinya mulai dari karakter keberapa kita mau ngambil teks. Contoh, kita akan mengambil teks MN. Nah, M di sini ini karakternya ada di karakter kedua. Jadi mulai karakter kedua, M itu, huruf M itu ada di karakter kedua. Start number-nya berarti 2. Kemudian numchar. Numchar itu number karakter. Number karakternya itu jumlah karakter yang diambil. Kita ambil 2, seperti itu. Maka ini hasilnya ada MN. Nah, seperti ini MN. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini ambil MN, yang di sini kita ambil misalnya huruf P saja di sini, huruf P saja. Huruf P saja. Nah, ini tetap pakai mid. Mid sama dengan mid. Oke, seperti ini. Kemudian teks ini alamat selnya. Kemudian koma, start number. Huruf P ini ada di karakter keberapa? 1, 2, 3. Ada karakter ketiga. Ya, kemudian koma, number karakter. Jumlah karakternya berapa yang kita ambil? Karena P itu hanya 1 karakter, maka kita ngisi 1. Maka hasilnya P saja di sini. Nah, seperti itu. Ya, nanti ini akan sering kita pakai. Kemudian yang berikutnya adalah len. Len itu digunakan untuk menghitung jumlah karakter atau panjang teks dari sebuah sel, termasuk spasi dihitung nih. Rumusnya hanya len, kemudian alamat selnya. Nah, contoh di sini misalnya len sama dengan len, kemudian kurung buka, kemudian kita selnya ini. Maka jumlah karakter yang ada di nomor Kamedis itu 6 karakter. Demikian juga dengan di sini misalnya kita len, go, kemudian oke, kemudian teksnya yang kita ambil ini. Maka jumlah karakternya ada 6 karakter seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, selanjutnya ada fungsi upper. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, upper itu digunakan untuk membuat karakter yang ada di sebuah sel menjadi huruf besar semua. Huruf